meminta bantuan, minta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, telah meninggal dunia secara mutlak, siapapun dia. Mutlakon di sini artinya mutlak, siapapun dia, apakah dia nabi ataukah dia orang soleh ataukah dia orang biasa, rajin salat, rajin ibadah, siapapun dia, kalau yang namanya dia sudah meninggal, tidak mungkin kita minta bantuan kepada dia. Tidak mungkin kita datang ke kuburannya lalu kemudian kita minta bantuan kepada dia. Tidak mungkin. Logika kita saja tidak mungkin menerima, jemaah sekalian. Logika saja tidak mungkin menerima, apalagi dalil. Datang orang ke kuburan, dia katakan, tapi ini kuburan keramat, dia ini orang soleh. Oke, dia orang soleh. Siapa lebih soleh dia dengan Nabi SAW? Itu pertama. Yang kedua, meskipun dia orang soleh, apakah dia mampu mendengarkan ucapan kita? Apakah dia mendengarkan ucapan kita? Ya, apakah dia mendengarkan doa kita? Katakanlah dia yang ketiga, katakanlah dia mendengarkan ucapan kita. Yang ketiga, apakah dia mampu menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah mengatakan ada barzakh, alam barzakh yang memisahkan alam kuburan dengan alam dunia, apalagi dengan alam akhirat. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ruh itu bisa pergi seenaknya kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa kita, untuk apa lagi dia untuk apa lagi dia di kuburan? Pergi saja langsung menghadap kepada Allah, ya Allah, saya sudah rindu dengan surga. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga hal. Orang yang datang ke kuburan, dia katakan ini kuburan orang soleh, kenapa tidak boleh saya minta ke penghuni kubur ini? Kan cuma saya jadikan dia sebagai jembatan untuk minta kepada Allah. Kalau sekarang ini mau menyampaikan surat ke gubernur misalnya, kan kita harus lewat dulu jalur-jalurnya, lalu surat kita sampai ke gubernur, tidak mungkin langsung, kecuali orang dalam atau orang yang kenal akrab sekali. Baru itu langsung mungkin bisa langsung dia sampaikan suratnya. Jadi saya ingin berdoa kepada Allah, tapi saya lewat dulu orang soleh ini, supaya orang soleh ini sampaikan kepada Allah, karena orang soleh ini dekat kepada Allah. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang datang ke kuburan keramat ini sebelum azan, orang yang datang ke kuburan keramat meminta dan berdoa kepada penghuni keramat, yang pertama katakan kepadanya, siapa yang lebih soleh antara dia dengan Nabi SAW? Oke, kita akui dia orang soleh, tapi siapa yang lebih soleh, dia atau Nabi? Tidak ada jawaban kecuali mengatakan Nabi lebih soleh. Kalau dia katakan dia orang yang di kuburan ini lebih soleh, sudah tidak usah lagi bicara, sudah salah. Ya, tidak mungkin ada orang yang lebih soleh daripada Nabi SAW. Kalau dia katakan iya Nabi lebih soleh, katakan kepada dia, kalau Nabi lebih soleh, kenapa para sahabat saja tidak datang kepada Nabi untuk menjadikan Nabi jembatan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita jadikan itu alasan kita datang ke orang soleh kuburan yang sudah meninggal, kemudian kita minta dia agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita yakini Nabi lebih soleh, kenapa tidak ada sahabat yang datang kepada Nabi minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin mereka akan mengatakan, kan sahabat juga orang-orang soleh langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga keliru. Buktinya Umar bin Khattab minta kepada Abbas yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, katakan kepada dia, apakah orang yang ada di dalam kuburan ini meskipun dia sangat soleh, apakah dia mampu mendengarkan doa kita? Apakah dia mampu mendengarkan doa kita? Pasti dia akan diam. Atau dia mengatakan mungkin saja dia mendengarkan doa kita, sebagaimana dia mendengarkan suara sendal kita ketika kita selesai menguburkan dan pergi meninggalkan dia. Meminta pertolongan dan meminta bantuan kepada orang-orang yang telah meninggal, ya, secara mutlak itu tidak boleh, karena mereka telah meninggal. Ya, karena mereka telah meninggal. Sebagaimana yang kami katakan tadi, tanyakan kepada mereka, apakah mereka ya lebih soleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu pertama. Yang kedua, apakah mereka mendengarkan doa kita? Apakah mereka mendengarkan ucapan kita? Ya. Kalau mereka masih bantah lagi, yang ketiga, kalau mereka mendengarkan, apakah mereka mampu ya menjawab doa kita tersebut? Tidak mampu, karena mereka telah meninggal. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan dha'ufat talibu wal matlub. Sangat lemah orang yang meminta dan yang diminta. Kedua-duanya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ini lemah, kemudian yang lemah ini meminta kepada yang lemah.
Semestinya yang lemah ini meminta kepada zat yang maha kuat, yang maha bisa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kepada orang-orang yang masih hidup, ya, meminta kepada ini bentuk yang keempat, minta pertolongan yang keempat, kata Syekh Utsaimin, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia secara mutlak, atau meminta kepada orang yang masih hidup dalam urusan-urusan gaib, perkara-perkara gaib yang orang tersebut tidak mampu untuk melakukannya secara langsung. Tidak mampu untuk melakukannya secara langsung. Maka ini adalah syirik. Ini adalah kesyirikan yang dakwah tauhid ini datang untuk menghilangkan bentuk kesyirikan seperti ini. Jadi tidak boleh kita minta bantuan kepada orang, bahkan orang yang masih hidup, dalam urusan perkara gaib yang dia tidak mampu secara langsung. Wahai fulan, berikan saya rezeki, wahai fulan, berikan saya anak. Dia tidak mampu untuk melakukan itu. Kenapa kita minta kepada dia meskipun dia hidup? Apalagi kepada orang yang sudah meninggal. Ya, dia hidup saja tidak boleh kita minta bantuan itu kepada dia, apalagi kalau orang sudah meninggal. Yang boleh adalah, fulan, saya lihat kamu ini adalah orang soleh, doakan kepada Allah agar Allah berikan rezeki anak kepada saya. Minta, kalau dia masih hidup, dia mampu untuk berdoa kepada Allah. Tapi kalau kepada orang yang telah meninggal, apakah orang meninggal ini mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mampu, jamaah sekalian, ya, karena dia telah meninggal. Makanya para ulama menyebutkan kematian adalah kiamat sugro. Ya, siapa yang meninggal maka telah didirikan atau telah ditegakkan kiamat untuk dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mungkin kembali. Seakan-akan sudah kiamat. Apa yang dia lakukan sudah itu, tidak mungkin ditambah, tidak mungkin dikurang. Dia sudah meninggal. Ya. Seandainya orang yang masih meninggal itu masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia sudah di dalam kuburan, dia masih bisa terus menambah amalan. Karena doa itu adalah ibadah. Orang yang berdoa dapat pahala. Berarti dia bisa berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah terus amalannya. Bisa dipahami ini jemaah sekalian? Dia bisa berdoa kepada Allah dan bertambah terus amalannya. Tapi tidak, kata ulama, kematian adalah kiamat sugro buat dia. Kematian adalah kiamat buat dia, karena kalau dia sudah meninggal, sudah apa yang dia lakukan itu yang akan didapatkan balasannya. Tidak mungkin lagi dia tambah-tambah dan tidak mungkin lagi dia kurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, orang yang meninggal itu ketika dia melihat pahala atau dia mengetahui pahala bersedekah, pahala beribadah kepada Allah, maka dia minta untuk dikembalikan. Dia minta untuk dikembalikan hidup supaya dia bisa melakukan amalan tersebut. Artinya kalau dia sudah meninggal, dia tidak mungkin lakukan itu. Dia tidak mungkin lakukan lagi, dia tidak mungkin lagi bersedekah, kecuali kalau ada anak keturunannya yang bersedekah untuk dia, atau memakai hartanya untuk mewakafkan sesuatu yang baik untuk dia. Tapi untuk dirinya sendiri dia lakukan tidak mungkin. Makanya dia minta untuk dikembalikan ke dunia, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini orang datang ke kuburan seakan-akan orang yang ada dalam kuburan itu bisa berbuat. Seandainya dia bisa berbuat, maka dia tidak minta kepada Allah untuk kembali. Dia lakukan saja dalam kuburannya, berdoa dalam kuburannya. Bisa dipahami ini jemaah sekalian? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.